Selamat pagi adik-adik, kita semua baik-baik ya. Lause Herni juga baik-baik kan? Ya, puji Tuhan Lause. Tuhan. Yuk, biarpun kita sudah lama tidak berjumpa di gereja, tapi kita tetap setia beribadah pada Tuhan setiap minggu. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus adalah yang sungguh terbaik. Kita mau muji lagu ini dengan pujian Tuhan sungguh baik. Dan kita nyanyikan dua bahasa ya, satu bahasa Mandarin, satunya bahasa Indonesia, dan ada gerakan. Adik-adik ikut ya. Sungguh baik percaya Yesus, sungguh baik. Sungguh baik percaya Yesus, sungguh baik. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sungguh baik percaya Yesus, sungguh baik. Chân halai xin Giêsu, chân halai xin Giêsu, chân phải xin phải sơ phải u phải liệp chân cơ ly phải chân halai xin Giêsu, chân Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sebelumnya kita berdoa, akan disampaikan oleh Lause Herni. Ya, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Pagi ini kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah segala pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah melalui sekolah minggu online kami ini, kami boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan, semakin bertumbuh mengasihi Tuhan yang mengasihi kami. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi pujian dengan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita semua. Amin. Shalom adik-adik semua. Hai, selamat pagi. Wah, kelihatannya adik-adik semua udah semangat nih dan siap mendengarkan firman Tuhan. Biasanya adik-adik yang semangat dan siap dengar firman Tuhan pasti punya sukacita. Coba ya, Lause Lady mau lihat sukacita adik-adik semua. Kalau Lause Lady ngomong,
Mana sukacitanya adik-adik? Adik-adik bangkit berdiri dan ngomong, sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Ingat ya kalau Lost Lady ngomong, mana sukacitanya? Adik-adik semua berdiri dan ngomong, sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Udah ngerti adik-adik? Udah paham dong ya? Coba ya kita lakukan bareng-bareng. Adik-adik semua siap ya di rumah ya? Tunjukkan kalau adik-adik semua punya sukacita mendengarkan firman Tuhan. Coba ya. Mana sukacitamu adik-adik? Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Coba ya sekali lagi, kayaknya masih kurang semangat nih. Atau belum pada bawa suaranya. Tadi kan udah nyanyi sama Tuhan. Kok loyo lagi sih? Coba ya Lost Lady mau tes dulu deh suaranya. Kalau misalkan Lost Lady ngomong, mana suaramu? Adik-adik jawab, ini suaraku. Kalau suara Lost Lady makin besar, suara adik-adik juga harus makin besar. Kalau suara Lawson makin kecil, suara adik-adik juga harus ngikutin, harus makin kecil. Nah, sebelum kita yel-yel sukacita, Lost Lady mau tes dulu. Adik-adik semua udah pada bawa suara belum? Coba ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Nah, adik-adik semua ternyata udah pada bawa suara ya. Nah, coba ya sekali lagi kita mainkan yel-yel ini untuk melihat sukacita adik-adik. Dan adik-adik teriak atau ngomong paling kenceng. Tunjukin kalau adik-adik semua bersukacita. Oke, kita coba ya. Mana sukacitamu adik-adik? Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Nah adik-adik semua, karena adik-adik di rumah sudah bersukacita, nah sekarang kita benar-benar siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik dengar gak sih? Ada yang panggil-panggil nama Lost Lady? Dengar gak sih? Tapi di mana ya? Perasaan Lost Lady hanya sendiri deh di sini. Coba ya adik-adik di rumah temanin Lost Lady untuk cari siapa orangnya. Siapa ya? Di kiri nggak ada. Di atas nggak ada. Di bawah juga nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya kayaknya dari kanan sih. Coba ya kita cek. Ada Lala. Kamu ngapain di sini? Ngapain manggil-manggil Lost Lady? Mana Lost Lady cerita. Oh, iya Lost Lady hari ini mau cerita firman Tuhan sama adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelum Lala ini nemenin Lost Lady, mungkin adik-adik semua belum kenalan kan sama dia. Yuk Lala dulu kenalin diri deh sama adik-adik yang ada di rumah. Supaya adik-adik di rumah bisa kenal siapa Lala. Halo teman-teman, nama aku Lala. Hari ini aku mau nemenin Lost Lady cerita. Teman-teman dengar firman Tuhan juga ya di rumah. Salam kenal teman-teman. Adik-adik semua, yuk sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Dan adik-adik di rumah dan juga Lala, ngikutin Lost Lady berdoa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.
Pada suatu hari ketika Yesus keluar dari kota Yerikho bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya, di sana Yesus bertemu dengan seorang bapak bernama Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Kerjaannya hanya duduk di pinggir jalan dan mengemis. Dia mengemis meminta pertolongan orang karena dia tidak bisa melihat. Ketika Yesus sedang lewat di sana, dia pun mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret. Akhirnya dia pun berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tapi banyak orang yang suruh dia untuk diam. Banyak orang yang menyuruh dia untuk diam. Karena dia teriak kepada Tuhan Yesus. Dia berseru-berseru kepada Tuhan Yesus dengan sangat kencang. Akhirnya orang-orang saat itu menyuruhnya untuk diam. Tetapi adik-adik, semakin orang-orang bergantian menyuruh dia untuk diam, semakin orang-orang menyuruh dia untuk tidak boleh memanggil Yesus seperti itu dan berseru-seru seperti itu, semakin kencanglah ia berteriak kepada Tuhan Yesus. Semakin kencang ia berseru kepada Tuhan Yesus. Lalu dia pun kembali berseru dengan suara yang semakin keras, "Anak Daud, anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, anak Daud." Karena teriakannya yang begitu kencang dan keras, akhirnya Yesus pun berhenti dan berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang ada saat itu, "Panggillah dia." Akhirnya orang-orang pun memanggil orang buta itu. Orang-orang memanggil Bapak Bartimeus. Orang-orang berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Iya, Yesus memanggil Bapak Bartimeus, adik-adik. Yesus pun kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bapak Bartimeus, "Rabuni, tolonglah supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika Bapak Bartimeus pun dapat melihat. Ia dapat melihat karena imannya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua, tadi tentu sudah mendengarkan firman Tuhan dong dengan baik. Lala juga kan pasti sudah dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Nah, Lasa Lady mau tes kita semua. Apakah kita memang benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Lasa Lady mau tanya kepada adik-adik semua dan juga Lala. Apa sih firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini? Cerita tentang siapakah itu? Tentang siapa? Bapak Bartimeus, Lause. Oh, benar banget. Tentang Bapak Bartimeus. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi kepada Bapak Bartimeus? Kenapa akhirnya dia bisa sembuh? Apa firman Tuhan yang bisa kita pelajari dari hal itu? Kira-kira apa ya adik-adik? Lala tahu nggak? Bisa bantu Lasa Lady menjawab? Karena imannya yang besar kepada Tuhan Yesus. Benar banget. Karena iman dari Bapak Bartimeus. Kita sama-sama katakan iman. Yuk satu kali lagi, 1, 2, 3. Iman. Ya, karena Bapak Bartimeus itu punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Sehingga imannya itulah yang menyelamatkan dia, yang membuat dia bisa sembuh. Dari yang buta gak bisa lihat apa-apa, akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan dia. Akhirnya matanya dicelupkan, dia bisa melihat kembali. Tapi adik-adik dan juga Lala, ketika Bartimeus sudah melihat, dia tidak tinggalkan Tuhan Yesus begitu aja. Tetapi apa? Apa Lala? Betul banget. Tetapi
dia mengikut Tuhan Yesus. Dia ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik, Lausa dan kita semua juga harus punya iman yang besar seperti Bapak Bartimeus. Iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Iman itu apa sih? Iman itu adalah rasa percaya dan berserah diri kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kalau Dia adalah Tuhan kita dan kita sebagai anak-anaknya, sebagai ciptaannya harus memberikan diri kita untuk Dia. Harus mempercayakan diri kita untuk Dia kepada Tuhan Yesus. Sehingga setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya kalau Tuhan Yesus selalu tolong dan pelihara hidup kita. Contohnya adalah ketika kita lagi sakit. Ketika kita lagi sakit, biasanya kita datang kepada siapa? Kepada dukun atau kepada Tuhan Yesus? Kepada siapa? Tentu kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus supaya memberikan kita kekuatan. Kita beriman Tuhan Yesus akan tolong kita. Jangan kita datang kepada orang-orang pintar atau kepada dukun atau hal-hal yang percaya dengan hal-hal mistis yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Gak boleh begitu adik-adik. Atau ketika kita melakukan apapun dalam hidup ini, ketika adik-adik sekolah, ketika adik-adik melakukan aktivitas, adik-adik harus ingat segala sesuatu adik-adik harus serahkan sama Tuhan Yesus. Adik-adik harus beriman kalau Tuhan Yesus terus pelihara, terus tolong setiap adik-adik yang ada di rumah dan juga Lala. Nah, adik-adik udah jelas ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau hari ini kita belajar tentang iman Bapak Bartimeus. Dan itu juga mengajarkan kita supaya adik-adik di rumah, Lala dan juga Lausa dan kita semua harus punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Sehingga iman yang besar kita kepada Tuhan Yesus mampu menyelamatkan kita dan membuat hidup kita menjadi hidup yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, Lausa mau ajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu. Ada orang buta duduk minta-minta. Kita menaikkan pujian ini karena pujian ini bercerita tentang Bapak Bartimeus yang karena imannya yang besar kepada Tuhan, dia diselamatkan, dia disembuhkan oleh kuasa Yesus yang besar. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Yuk Kak Daniel silakan mainkan gitarnya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus celik matanya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus celik matanya. Yeay! Sekarang kita berdoa, kita akan selesai firman Tuhan dan selesai ibadah. Kita berdoa, kita siapkan hati kita karena kita akan melakukan aktivitas kita sehari-hari dari sekarang. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami juga boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh sungguh-sungguh melekat dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau ajarkan kami semua, terlebih anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, supaya setiap kami memiliki iman yang besar kepadamu. Di dalam kami melakukan setiap hal dalam kehidupan kami sungguh-sungguh berserah kepadamu, mempercayakan diri kami kepadamu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.